pelajarannya kita mulai, saya ingin mengabsen dulu siapa teman-teman yang tidak hadir hari ini. Ada semuanya hadir. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu membahas tentang menelaah struktur dan kaidah pembahasaan teks deskripsi. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ada kalanya teks deskripsi itu bisa disajikan secara lisan atau juga secara tertulis. Kita yang pertama menyajikan teks deskripsi secara lisan atau seandainya kalian ya itu menjadi pemandu wisata atau mungkin kalian bercerita kepada teman, itu kalian harus pandai-pandai mengolah public speaking kalian, mengolah kosakata yang akan kalian berikan kepada lawan bicara kalian. Hal pertama yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat teks deskripsi atau menyampaikan teks deskripsi secara lisan, yang pertama yaitu materi. Kita harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Nah, ada kalanya materi yang kita pelajari itu berupa mengamati suatu objek atau berupa tayangan video. Yang kedua yaitu tentang pola pengembangan. Gunakan pola pengembangan yang spesifik atau pandangan yang sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Pertama materi, dua pola pengembangan, yang ketiga bahasa. Yang paling penting bahasa ini. Kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain atau lawan bicara kita. Nah, gunakan bahasa yang seolah-olah itu ketika orang mendengarkan bicara kita atau ucapan kita, itu seakan-akan dia benar-benar melihatnya, bukan harus lebih angan-angan, tapi benar-benar jelas tenang. Contohnya kalian itu ngomong Rizka sama Andi. Rizka cerita, aku punya es krim, rasanya coklat, manis banget. Pasti kan Andi seakan-akan benar-benar melihat Rizka itu lagi makan es krim, gitu ya. Terus yang selanjutnya aspek berbicara. Ketika kalian berbicara atau hendak mendeskripsikan suatu hal, itu gunakan olah vokal yang bagus dan komunikatif agar mudah memahami apa yang disampaikan, agar orang lain itu mudah paham apa yang kamu sampaikan. Pastikan juga kalian juga harus selain memberikan keyakinan dalam bicara kalian, mimik wajah kalian, ekspresi wajah kalian itu juga sangat mendukung. Tangan juga termasuk komponen pendukung untuk memberikan keyakinan pada lawan bicara kita atau memberikan keyakinan akan isi deskripsi yang kita sampaikan. Selain menyajikan teks deskripsi secara lisan, kita juga bisa menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Adapun langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika hendak menyajikan teks deskripsi secara tertulis, yaitu mengamati suatu objek. Nah, kita akan bisa menulis teks deskripsi ketika setelah mengamati suatu objek. Contohnya, kalian hendak mendeskripsikan buah pisang, contohnya. Nah, kalian akan melihat buah pisang atau mungkin kalian akan memegang buah pisang. Kalian amati, diresepi atau mungkin kalian rasakan juga bisa. Nah, setelah itu, setelah kalian memegang, merasakan, kalian akan bisa mendeskripsikan buah pisang. Buah pisang itu merupakan buah yang memiliki bentuk memanjang atau lonjong. Yang kedua, mempunyai kulit yang berwarna hijau ketika muda.
dan kuning ketika sudah matang. Buah pisang itu sendiri juga mempunyai rasa yang manis ketika matang dan mempunyai rasa sempat ketika masih muda. Itu contohnya itu. Nah, terus yang kedua, penjelasan tambahan. Kalian juga harus menambahkan beberapa penjelasan tambahan pada teks deskripsi kalian. Yang ketiga, menggambarkan objek. Kalian juga harus menggambarkan objek dengan kata-kata yang seakan-akan orang itu akan tertarik, yang membuat orang itu akan tertarik dengan teks deskripsi kalian. Yang keempat, menyusun rincian. Susun daftar rincian objek secara logis dan sistematis. Yang kelima, menyusun karangan. Buat suatu karangan teks deskripsi secara rinci yang menjelaskan, mendeskripsikan hasil dari objek atau mengungkapkan fakta dari objek yang kalian jelaskan. Paham? Itu tadi merupakan langkah-langkah ketika kalian hendak menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun secara tertulis. Oke. Bisa nanti kalian untuk tugas di rumah membuat teks deskripsi secara tertulis. Ketika kalian sudah bisa teks deskripsi secara tertulis, saya ingin menguji kemampuan kalian untuk membuat teks deskripsi secara lisan, menyajikannya secara lisan. Jadi kalian, saya akan melatih kalian untuk membuat atau meningkatkan public speaking kalian. Jadi kalian tidak akan parno atau nervous ketika suatu saat harus tampil di depan panggung, atau siapa tahu nanti kalian bisa jadi pemandu wisata. Oke? Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.